Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti Dayani, NIM 2014030048, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen perpustakaan dengan mata kuliah Tata Laksana Manajemen Pendidikan, dosen pembimbing Ibu Eci Sri Wahyuni MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu definisi konsep dasar manajemen perpustakaan. Adapun definisi manajemen perpustakaan yang ada di sekolah adalah proses mengoptimalkan kontribusi manusia, material, anggaran untuk mencapai tujuan perpustakaan. Nah, oleh karena itu, perpustakaan sekolah itu sebagai sub sistem dari sebuah organisasi yang ada. Nah, di sini dalam hal ini yaitu sekolah tentunya mempunyai tujuan perpustakaan sekolah yang harus terlebih dahulu didefinisikan secara jelas. Adapun menurut Sir Giovanni dalam Burhanuddin 2002, manajemen perpustakaan ini ialah administrasi lebih terfokus pada pelaksanaan aspek-aspek substantif seperti kurikulum, perlengkapan keuangan sekolah, dan dana aktivitas rutin lainnya. Jadi, manajemen ini diartikan sebagai tindakan untuk mencapai tujuan melalui usaha-usaha orang lain. Adapun menurut Bryson, manajemen perpustakaan merupakan upaya pencapaian dengan memanfaatkan sumber daya manusia atau SDM, informasi, dan sumber dana dengan tetap memperhatikan fungsi manajemen, peran, dan keahlian dalam perpustakaan. Nah, jika disimpulkan pengertian ini, manajemen perpustakaan ini ditekankan bahwa untuk mencapai tujuan diperlukan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya non-manusia yang berupa dana, teknik atau sistem, fisik, perlengkapan, informasi, ide, atau gagasan teknologi. Nah, elemen-elemen yang terdapat dalam manajemen perpustakaan tersebut dikelola melalui proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang diharapkan mampu menghasilkan produk barang atau jasa yang dimanfaatkan oleh pengguna dalam manajemen perpustakaan. Perpustakaan sebagai lembaga pendidikan dan informasi akan memiliki kinerja yang baik apabila ditunjangkan dengan manajemen yang memadai dalam manajemen perpustakaan yang ada, sehingga dalam pencapaiannya bisa efektif dan efisien dalam perpustakaan. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan pengertian organisasi perpustakaan. Nah, dalam pengertian organisasi secara umum adalah perkumpulan dan manusia yang telah bergabung dalam suatu wadah dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama yang telah digariskan sebelumnya. Nah, adapun menurut Bernard, organisasi adalah sistem mengenai usaha-usaha atau kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam organisasi tersebut. Nah, adapun menurut James Demoni merumuskan bahwa organisasi ini ialah setiap bentuk atau perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama dalam melakukan organisasi. Dari pengertian organisasi tersebut, di sini saya akan menyebutkan butir-butir yang paling penting dalam organisasi, yaitu butir-butir yang paling penting itu ada 9. Yang pertama itu adanya kelompok yang bekerja sama. Yang kedua, adanya tujuan yang tertentu yang akan dicapai. Nah, ini dimaksudkan dengan agar organisasi tersebut dalam bekerja sama agar mencapai tujuan yang baik. Nah, yang ketiga itu adanya pekerjaan yang akan dikerjakan. Yang keempat, adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan. Nah, agar pengelompokan pekerjaan ini bisa selesai dengan cepat, tepat,
sesuai dengan organisasi tersebut. Dan selanjutnya ada wewenang dan tanggung jawab. Nah, dalam organisasi perlu dengan penanggung-jawaban agar pekerjaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh sesuai dengan organisasi tersebut. Selanjutnya itu adanya pendelegasian wewenang. Dan yang ketujuh, adanya hubungan satu sama yang lain. Kita perlu mempunyai hubungan apabila kita mempunyai organisasi, agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik, lancar, efektif, dan efisien. Nah, yang kedelapan itu adanya penempatan orang yang akan melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir itu adanya tata tertib yang harus ditaati. Nah, setiap perpustakaan yang baik itu yang kecil ataupun yang besar, perlu diatur dengan ditata dengan baik, sehingga dalam pelaksanaannya atau pekerjaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan penyusunan struktur organisasi. Dalam penyusunannya, di sini ada 4, yaitu yang pertama, tujuan perpustakaan. Yang kedua itu tugas pokok perpustakaan. Yang ketiga, rincian kegiatan dalam perpustakaan. Dan yang keempat itu pengelompokan kegiatan kerja. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tujuan perpustakaan itu. Nah, secara umum tujuan perpustakaan itu adalah untuk melakukan layanan informasi literer kepada masyarakat. Nah, tujuan khususnya itu dibedakan oleh jenis perpustakaannya, karena di sini setiap jenis perpustakaan melayani kelompok masyarakat yang berbeda satu sama lain. Nah, tujuannya adalah yang pertama itu perpustakaan nasional. Nah, di perpustakaan nasional ini di sampingnya melayani masyarakat, juga mempunyai fungsi yaitu sebagai perpustakaan deposit. Yang kedua itu perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi ini untuk melayani masyarakat khusus suatu perguruan tinggi. Dan yang ketiga itu perpustakaan khusus melayani suatu kelompok masyarakat homogen yang mempunyai minat dan kebutuhan agar informasi khusus. Dan yang keempat itu perpustakaan umum. Nah, perpustakaan umum ini melayani seluruh lapisan masyarakat yang ada. Dan yang terakhir atau yang kelima itu perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah ini yaitu untuk melayani masyarakat atau siswa-siswi yang ada di masyarakat atau sekitar sekolah tersebut. Yang kedua itu tugas pokok perpustakaan. Nah, adapun tugasnya di sini ada 3. Yang pertama itu bahan menghimpun pustaka yang meliputi buku dan non-buku sebagai sumber informasi dapat dilakukan dengan cara membeh, meminta, atau menerima sebagai hadiah, tukar menukar, atau titipan dalam perpustakaan. Dan yang kedua itu mengelola dan merawat perpustakaan yang meliputi tugas-tugas seperti mencatat, mengklasifikasi pustaka, membuat katalog untuk alat telusur, memberi label buku sebagai sandi tempat menyimpannya, mengatur buku di rak atau lemari, menyusun kartu-kartu katalog, merawat pustaka supaya tidak mudah rusak atau hilang. Yang ketiga itu memberi layanan bahan. Contohnya itu seperti pustaka koleksi yang sudah selesai diolah disajikan kepada pengguna perpustakaan untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang membaca dalam perpustakaan itu. Nah, adapun penyusunan struktur organisasi yang ketiga itu yaitu rincian kegiatan perpustakaan. Nah, adapun rinciannya kegiatan-kegiatan kerja yang harus dimiliki oleh perpustakaan sangat bervariasi. Nah, namun demikian pada dasarnya rincian kerja tersebut adalah sama. Adapun perbedaan rincian kerja disebabkan oleh jenis perpustakaan yang berbeda sehingga mengakibatkan cakupan tugasnya tertunda juga agak berbeda perpustakaan. Yang keempat itu
Pengelompokan kegiatan kerja. Nah, kegiatan kerja yang erat hubungannya satu sama lain dikumpulkan dalam satu kelompok. Maka terdapat 3 kelompok kegiatan, yaitu yang pertama, kelompok pembinaan koleksi. Itu adalah seperti semua kegiatan yang berhubungan dengan bahan pustaka. Contohnya saja meliputi pengadaan, pengolahan, dan perawatan. Dan yang kedua itu kelompok pelayanan. Kelompok pelayanan ini adalah kegiatan kerja yang berhubungan dengan jasa layanan, meliputi contohnya peminjaman pustaka, layanan referensi, layanan informasi, atau penelusuran. Dan yang ketiga itu kelompok administrasi, adalah semua kegiatan kerja yang berhubungan dengan administrasi kantor di luar kegiatan dalam bidang perpustakaan. Adapun struktur organisasi perpustakaan itu, yang pertama itu meliputi kepala sekolah, yang kedua kepala perpustakaan, yang ketiga tata usaha perpustaka, yang keempat dewan guru, yang kelima bagi pelayanan pembaca, dan yang terakhir itu bagi pelayanan teknis. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi serta kebijakan perpustakaan. Yang pertama itu visi perpustakaan. Nah, adapun visi dalam perpustakaan ini yaitu menciptakan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, berakhlak mulia, cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai aset bangsa dan negara. Perpustakaan di sekolah dalam misi tertentu merupakan sarana bagi para murid agar terampil belajar sepanjang hayat dan mampu mengembangkan daya pikir agar mereka dapat hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Nah, adapun misinya yaitu menyediakan sumber-sumber informasi, bahan pembelajaran, dan koleksi kreatif yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Nah, dan menciptakan suasana yang nyaman, sejuk, menyenangkan, dan disiplin dalam pustakawan. Selanjutnya itu kebijakan. Nah, kebijakan dalam perpustakaan ini dapat mempertimbangkan berbagai dan kebutuhan sekolah yang menyeluruh serta mencerminkan etos, tujuan, dan sasaran maupun kenyataan sekolah. Kebijakan dan rencana kerja perpustakaan sekolah haruslah dapatkan menjelaskan peranan perpustakaan dan hubungannya dengan berbagai aspek. Hubungannya yang pertama itu dengan kurikulum sekolah. Yang kedua, metode pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga itu memenuhi standar dan kriteria nasional dan lokal. Dan yang keempat itu kebutuhan pengembangan pribadi dan pembelajaran murid. Yang kelima, kebutuhan tenaga pendidikan bagi staf. Dan yang keenam itu ataupun yang terakhir, meningkatkan arah kebersihan. Nah, dari komponen yang memberi sumbangan ikut ambil bagian dalam pengembangan perpustakaan sekolah dan harus dikelola secara maksimal. Adapun pengelolaannya secara maksimal itu, yang pertama itu adanya anggaran dan pendanaan. Yang kedua itu tempat atau lokasi, dan yang ketiga itu sumber daya, yang keempat organisasi, yang kelima ketenagaan, yang keenam itu penggunaan perpustakaan, dan yang terakhir itu dengan secara promosi. Nah, dari komponen yang saya bilang tadi merupakan pentingnya dalam kerangkaan kerja, kebijakan, dan rencana kegiatan yang realistis. Rencana kegiatan harus mencangkup strategi, tugas sasaran, pemantauan, dan evaluasi secara rutin. Nah, kebijakan dan rencana ini merupakan dokumen yang aktif, harus ditinjau ulang secara periodik. Sekian penjelasan dari materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.